Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini saya Sri Runia Komalayani mengajar bahasa Indonesia di kelas 12 pada SMA Negeri 1 Sukaraja ingin menyampaikan materi mengenai teks editorial. Pengertian teks editorial adalah sebagai berikut. Editorial dikenal juga dengan istilah tajuk rencana. Teks ini berisi opini yang menjadi sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap suatu persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di dalam masyarakat. Jadi, teks ini merupakan sikap resmi sebuah lembaga atau institusi penerbitan terhadap sebuah permasalahan yang sedang menjadi topik perbincangan masyarakat. Kedua, penulisan teks editorial ini dimaksudkan untuk membujuk publik agar mempromosikan pemikiran kritis dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas isu yang disampaikan tersebut. Pada intinya, teks editorial merupakan berita yang bersifat dogmatis. Ciri-ciri teks editorial adalah sebagai berikut. Teks editorial atau tajuk rencana memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks ini selalu bersikap hati-hati. Yang kedua, teks ini bersikap normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Teks editorial juga cenderung konservatif, artinya lebih memihak atau adaptif terhadap keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Teks ini juga mencoba menghindari pendekatan kritis yang tajam. Artinya, teks ini mencoba tidak memunculkan masalah baru berkaitan dengan opini atau sikap resmi yang disampaikan oleh redaksi tersebut. Yang terakhir, teks editorial ini lebih mempertimbangkan aspek politis dibandingkan dengan aspek sosial. Adapun sifat teks editorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi esensi dari teks editorial ini biasanya, teks editorial selalu ditulis secara berkala, bergantung dari jenis penerbitan tersebut. Teks editorial ini isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Sifat yang ketiga, teks editorial memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Kemudian, sifat dari teks editorial ini juga adalah berkaitan langsung dengan kebijakan media yang bersangkutan. Yang menjadi perhatian pada pembahasan kita kali ini adalah bahwa kita harus bisa memahami struktur teks editorial. Struktur teks editorial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu adalah biasanya ditulis di awal teks editorial, di mana redaksi mencoba mengenalkan permasalahan yang menjadi topik aktual pada saat itu. Yang kedua, yang pasti ada dalam sebuah teks editorial adalah adanya argumentasi. Ini berupa pembahasan atau tanggapan redaksi terhadap isu yang sedang ditulis atau yang sedang digarap. Yang ketiga ada penegasan ulang. Ini biasanya berupa saran atau simpulan atau rekomendasi terhadap permasalahan yang
disampaikan oleh teks editorial atau oleh redaktur dari teks editorial tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.